Di kaki sebuah gunung yang sunyi, terdapat sebuah desa kecil bernama Kutawetan. Desa itu terkenal akan tanahnya yang subur dan penduduknya yang hidup sederhana. Mereka menggantungkan hidup dari sawah dan kebun yang terbentang luas. Namun, di balik ketenangan desa itu, tersimpan berbagai kisah mistis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling menyeramkan adalah legenda tentang seorang perempuan sakti bernama Nini Pelet. Penduduk desa percaya bahwa sebelum menjadi makhluk gaib, Nini Pelet adalah seorang manusia biasa. Ia dikenal dengan nama asli Ratna Nawang, seorang gadis jelita yang hidup di abad ke-15. Sejak kecil, ia berbeda dengan anak-anak lain karena memiliki pesona yang memikat. Semua mata tertuju padanya, dan banyak pemuda yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan hatinya. Namun, kecantikan itu juga menjadi awal dari kisah tragis hidupnya. Ratna Nawang lahir dari keluarga petani miskin yang hidup pas-pasan. Meski berasal dari keluarga sederhana, wajahnya memancarkan kecantikan luar biasa. Kulitnya putih bersih, matanya bening, dan senyumnya mampu membuat siapapun jatuh hati. Seiring bertambahnya usia, kecantikannya semakin terpancar, membuat banyak orang iri sekaligus kagum. Namun, kecantikannya yang berlebihan justru membawa beban berat bagi dirinya. Setiap pemuda yang datang selalu berusaha meminangnya, hingga orang tuanya kewalahan menolak lamaran-lamaran itu. Ratna Nawang pun merasa lelah karena tak pernah benar-benar mencintai siapapun. Hanya satu hal yang ia dambakan, menemukan cinta sejati yang tulus, bukan karena parasnya semata. Pada suatu musim panen, datanglah seorang pemuda tampan dari desa tetangga. Pemuda itu bernama Jaka Surya, seorang pedagang muda yang rajin dan jujur. Ratna Nawang yang biasanya acuh pada lelaki, kali ini merasa ada getaran aneh di hatinya. Mereka sering bertemu ketika Jaka Surya berdagang di pasar desa Kutawetan. Hari demi hari, keduanya semakin dekat. Ratna Nawang menemukan ketulusan pada Jaka Surya yang tak pernah menyinggung soal kecantikannya. Ia kagum pada sifat rendah hati dan kerja keras pemuda itu. Hati Ratna yang selama ini dingin mulai luluh. Dan cinta sejati yang ia impikan seakan mulai nyata. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Orang tua Jaka Surya ternyata menentang hubungannya dengan Ratna Nawang. Mereka menganggap keluarga Ratna terlalu miskin dan tak sepadan dengan mereka. Selain itu, sudah ada calon lain yang disiapkan untuk Jaka Surya, seorang gadis bangsawan kaya raya. Penolakan itu membuat Ratna Nawang merasa hancur dan terluka. Jaka Surya berusaha meyakinkan orang tuanya, tetapi usaha itu sia-sia. Semakin keras ia menolak, semakin besar pula tekanan yang diterimanya. Ratna Nawang merasa putus asa karena cinta yang ia perjuangkan ternyata tidak dianggap layak. Dari sinilah awal kegelapan mulai memasuki hidupnya, ketika luka hati mengubah dirinya perlahan. Dalam keputusasaan, Ratna Nawang sering berjalan seorang diri ke hutan di lereng gunung. Ia menangis sepanjang jalan, meratapi nasib cintanya yang kandas. Di tengah hutan itulah ia bertemu dengan seorang dukun tua bernama
Ki Jagadmaya. Dukun itu terkenal sakti, tapi juga ditakuti karena ilmunya condong ke jalan hitam. Ki Jagadmaya melihat Ratna Nawang memiliki aura berbeda dari manusia biasa. Ia menawarkan pertolongan agar Ratna bisa mendapatkan cinta Jakasurya kembali. Ratna yang tengah terluka hatinya tak berpikir panjang. Ia menerima tawaran itu. Sejak hari itu, ia mulai belajar ilmu dari Ki Jagadmaya yang penuh misteri dan rahasia gelap. Ki Jagadmaya mengajarkan Ratna Nawang ilmu pengasihan yang ampuh. Dengan ilmu itu, siapapun lelaki yang menatap matanya akan jatuh cinta dan tunduk pada kehendaknya. Ratna awalnya ragu, namun rasa sakit hatinya membuatnya nekat mencoba. Ia ingin membuktikan bahwa Jakasurya tidak bisa hidup tanpa dirinya. Setelah berhari-hari berlatih, Ratna berhasil menguasai dasar ilmu pengasihan tersebut. Ki Jagadmaya kagum karena murid barunya cepat menguasai ilmu yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun. Namun, dukun tua itu mengingatkan bahwa setiap ilmu memiliki harga yang harus dibayar. Ratna tak peduli karena satu-satunya tujuan hidupnya kini hanyalah cinta. Ratna Nawang akhirnya mencoba ilmu barunya pada Jakasurya. Suatu hari, ia bertemu kembali dengan pemuda itu di pasar desa. Begitu Jakasurya menatap matanya, seketika wajahnya pucat lalu bergetar hebat. Tanpa sadar, ia langsung memuja Ratna Nawang, bahkan bersumpah tidak bisa hidup tanpanya. Keadaan ini membuat Ratna senang sekaligus bingung. Senang karena cintanya diterima, tapi bingung karena cinta itu terasa palsu. Hati kecilnya tahu bahwa perasaan Jakasurya bukan lagi murni, melainkan pengaruh dari ilmu yang ia gunakan. Namun, ia menutup mata demi rasa bahagia yang telah lama ia nantikan. Orang tua Jakasurya curiga melihat perubahan drastis pada putra mereka. Mereka yakin ada ilmu gaib yang mempengaruhinya. Seorang tetua desa pun dipanggil untuk mencari tahu kebenaran ini. Setelah melakukan semedi, tetua desa mendapat penglihatan bahwa Ratna Nawang menggunakan ajian pengasihan. Kabar itu menyebar ke seluruh desa, membuat Ratna Nawang dipandang hina. Orang-orang mulai menjauhinya, bahkan ada yang mengusirnya ketika ia lewat. Ratna merasa dikhianati, karena niatnya hanya ingin mempertahankan cinta. Namun rasa malu itu berubah menjadi amarah yang membara di hatinya. Ratna Nawang kembali menemui Ki Jagadmaya dengan hati penuh dendam. Ia meminta ilmu yang lebih kuat agar semua orang yang meremehkannya bisa tunduk. Dukun tua itu memberi peringatan keras bahwa jalan yang akan ditempuh akan mengorbankan jiwa. Tetapi Ratna sudah buta oleh amarah dan sakit hati. Ia melakukan tapa brata di hutan gelap selama 40 hari. Dalam kesunyian malam, ia memanggil makhluk-makhluk gaib untuk datang. Suara-suara aneh memenuhi telinganya dan wujud-wujud menyeramkan menampakkan diri. Di akhir pertapaannya, Ratna tak lagi sama. Wajahnya masih cantik, tetapi matanya memancarkan aura mistis yang mengerikan. Setelah kembali dari pertapaannya, Ratna Nawang tidak lagi dipanggil dengan nama lamanya. Orang-orang menyebutnya Nini Pelet, seorang perempuan yang ilmunya bisa menundukkan siapapun. Namanya tersebar cepat ke desa-desa lain, dan banyak lelaki tergila-gila padanya tanpa sebab. Namun di balik itu,
banyak pula yang hancur hidupnya setelah terikat oleh pesonanya. Nini Pelet kini bukan sekedar perempuan cantik, tetapi sosok mistis yang ditakuti. Ia menggunakan ilmunya tidak hanya untuk cinta, tetapi juga untuk membalas dendam pada siapapun yang merendahkannya. Semakin lama, dirinya semakin larut dalam dunia gaib. Dari sinilah lahir sebuah legenda yang tak pernah padam hingga kini. Sejak saat itu, setiap lelaki yang berjumpa dengan Nini Pelet seakan kehilangan akal sehat. Mereka rela meninggalkan keluarga, harta, bahkan kedudukannya hanya untuk berada di sisinya. Desa-desa sekitar mulai geger karena banyak lelaki yang tiba-tiba jatuh miskin dan tersesat jalan hidupnya. Orang-orang mulai menyadari bahwa kecantikan Nini Pelet bukanlah anugerah biasa. Ada kekuatan gaib yang menyertainya, membuat siapapun yang menatapnya tak bisa menolak. Pesona itu memang memikat tetapi juga membinasakan. Semakin lama, semakin banyak korban yang terjerat dalam jaring asmara gaibnya. Namun, tidak semua lelaki tunduk pada daya tarik Nini Pelet. Suatu ketika, ia mencoba memikat seorang pertapa sakti dari gunung sebelah. Lelaki itu tetap tenang dan tidak terpengaruh meski menatap mata Nini Pelet lama. Hal ini membuat Nini Pelet terkejut dan marah besar. Pertapa itu berkata bahwa ilmu pengasihan yang dipakai Nini Pelet hanyalah tipuan semu. Cinta sejati tidak pernah lahir dari paksaan gaib. Kata-kata itu menusuk hati Nini Pelet, tetapi egonya menolak menerima. Ia merasa harga dirinya diinjak sehingga ia bersumpah akan menaklukkan sang pertapa dengan cara apapun. Malam itu, Nini Pelet mendatangi pertapa sakti tersebut. Ia mengeluarkan seluruh kekuatan gaib yang dimilikinya. Hawa panas menyelimuti hutan. Suara angin berdesir keras dan pepohonan bergoyang meski tak ada badai. Pertapa itu pun membalas dengan mantra-mantra suci yang penuh cahaya. Pertarungan berlangsung sengit hingga fajar menyingsing. Akhirnya, kekuatan suci sang pertapa mampu mematahkan ajian pengasihan Nini Pelet. Tubuhnya terpental jauh. Wajahnya tetap cantik, namun sorot matanya semakin kelam. Sejak kekalahan itu, dendamnya semakin membara, dan ia bersumpah tidak akan kalah lagi. Nini Pelet kembali ke hutan angker untuk memperdalam ilmunya. Ia melakukan semedi di gua gelap, memanggil makhluk halus yang lebih kuat dari sebelumnya. Roh-roh gaib berdatangan menawarkan kekuatan dengan syarat berat. Salah satunya meminta agar ia menyerahkan kesucian jiwa sebagai gantinya. Tanpa ragu, Nini Pelet menerima perjanjian tersebut. Malam itu, tubuhnya diselimuti asap hitam pekat, dan suara-suara aneh merasuk ke dalam telinganya. Sejak saat itu, ia bukan lagi manusia biasa. Ilmu pengasihan yang dimilikinya menjadi lebih dahsyat, bahkan sanggup meruntuhkan pertahanan batin orang suci sekalipun. Dengan ilmu barunya, Nini Pelet kembali mendatangi desa-desa sekitar. Lelaki tua maupun muda yang melihatnya langsung tunduk tanpa bisa melawan. Banyak yang meninggalkan rumah, sawah, dan keluarga demi mengabdi padanya. Beberapa bahkan jatuh sakit karena tak mampu menahan rindu padanya. Korban yang berjatuhan membuat masyarakat semakin ketakutan. Mereka tak berani menyebut namanya sembarangan karena percaya Nini Pelet bisa mendengar dari jauh. Kisahnya menyebar hingga ke pelosok tanah Jawa. Dari rasa kagum bercampur takut, lahirlah mitos bahwa ia bukan sekadar manusia, melainkan
makhluk gaib yang abadi. Tidak hanya para lelaki yang menjadi korban, kaum perempuan pun merasakan penderitaan. Suami mereka pergi tanpa pamit. Anak-anak ditinggalkan tanpa nafkah, dan rumah tangga hancur berantakan. Rasa sakit hati para istri berubah menjadi amarah yang tak terbendung. Mereka berkumpul, berdoa bersama, dan meminta bantuan pada tetua desa. Doa itu dilakukan berhari-hari di bawah cahaya bulan purnama. Mereka berharap kekuatan doa mampu menahan pesona Nini Pelet. Namun, doa-doa itu belum cukup kuat untuk menghentikan kekuasaan gaib yang telah mengikat banyak lelaki. Para tetua desa akhirnya sepakat untuk memburu Nini Pelet. Mereka mengutus beberapa orang sakti dari berbagai daerah. Malam itu, hutan di lereng gunung dipenuhi cahaya obor, sementara suara mantra suci bergema di udara. Tujuannya hanya satu, menyingkirkan Nini Pelet dari dunia manusia. Namun, usaha itu tidak mudah. Setiap kali mereka mendekat, Nini Pelet menghilang bagai asap tertiup angin. Kadang ia muncul dalam wujud gadis cantik, kadang berubah menjadi bayangan menyeramkan. Banyak yang akhirnya menyerah karena semakin dikejar justru semakin kuat pengaruhnya. Di tengah kekacauan itu, Jaka Surya yang dulu pernah menjadi cinta pertama Ratna Nawang ikut menjadi korban. Meski sempat menolak karena sudah sadar dari pengaruhnya, ia kembali terjerat oleh pesona baru Nini Pelet. Hatinya tak kuasa menahan kerinduan sehingga ia meninggalkan keluarganya. Kehilangannya membuat orang tua Jaka Surya berduka. Mereka berusaha mencarinya ke segala penjuru, tetapi hasilnya nihil. Banyak yang mengatakan ia hilang di hutan bersama pengikut Nini Pelet. Kabar itu semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa Nini Pelet benar-benar membawa petaka. Pertapa sakti yang dulu pernah melawan Nini Pelet merasa iba pada korban-korbannya. Ia pun kembali melakukan semedi di puncak gunung. Siang malam ia berdoa, memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa untuk menahan keangkara murkaan Nini Pelet. Dalam semedinya, pertapa itu melihat bayangan masa depan. Ia tahu bahwa Nini Pelet tidak bisa dimusnahkan begitu saja, karena jiwanya telah menyatu dengan dunia gaib. Namun, masih ada jalan untuk mengekang kekuatannya. Caranya adalah dengan mengurungnya dalam lingkaran gaib yang tak bisa ditembus. Pada malam bulan purnama, Pertapa Sakti bersama para tetua desa berkumpul di hutan. Mereka membuat lingkaran api dan mengucapkan mantra-mantra suci. Ketika Nini Pelet muncul dengan aura menakutkan, pertarungan besar pun terjadi. Api menyala tinggi dan suara gaib bergema di udara. Pertarungan berlangsung hingga tengah malam. Nini Pelet mengeluarkan segala kekuatan, tetapi cahaya doa para pertapa menahannya. Akhirnya tubuhnya terseret ke dalam lingkaran gaib. Ia menjerit marah, namun tak bisa keluar. Sejak saat itu, masyarakat percaya roh Nini Pelet terkurung, meski pengaruh ilmunya tetap bergaung hingga kini. Sejak terkurung dalam lingkaran gaib, nama Nini Pelet semakin tersohor. Orang-orang menyebutnya dengan rasa takut, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Para pemuda dilarang orang tuanya pergi ke hutan karena khawatir akan terpengaruh. Namun cerita tentang kecantikannya justru membuat banyak orang penasaran. Legenda Nini Pelet mulai menyebar jauh melampaui desa Kutawetan. Dari mulut ke mulut, kisahnya menjadi semakin mistis. Sebagian percaya ia masih hidup,
Sebagian lain menganggapnya roh gentayangan. Apapun kebenarannya, pesonanya tetap hidup dalam bayangan masyarakat. Meski terkurung, kekuatan Nini Pelet masih terasa. Konon, siapapun yang memiliki garis keturunan dari keluarganya bisa terkena pengaruh gaib. Beberapa wanita muda disebut-sebut mewarisi sedikit pesonanya, meski tak sekuat dirinya. Hal ini membuat mereka sering dijauhi karena dianggap membawa sial. Cerita itu membuat nama Nini Pelet semakin kelam. Ia bukan hanya momok bagi para lelaki, tetapi juga beban bagi perempuan yang dianggap mewarisi darahnya. Keturunan yang tak bersalah harus menanggung stigma yang berat. Dari sinilah kisahnya semakin berkembang menjadi bagian dari mitos turun-temurun. Hutan tempat Nini Pelet dikurung dianggap keramat oleh masyarakat. Tak ada yang berani menebang pohon atau berburu di sana. Mereka percaya roh Nini Pelet masih mengawasi dan bisa murka jika diganggu. Malam-malam tertentu terdengar suara tangisan atau tawa halus dari balik pepohonan. Beberapa orang yang nekat masuk ke hutan sering tak kembali. Mereka yang selamat menceritakan pernah melihat bayangan wanita cantik berjalan di antara kabut. Ada pula yang mengaku mencium wangi bunga yang aneh lalu pingsan seketika. Semua itu menambah keyakinan bahwa hutan itu dijaga oleh kekuatan gaib Nini Pelet. Meski tubuhnya terkurung, ajian yang diwariskan Nini Pelet tetap abadi. Banyak dukun dan orang sakti yang mencoba mempelajari ilmu pelet. Mereka percaya bahwa Nini Pelet adalah sumber segala ilmu pengasihan. Namun, tak semua berhasil mempelajarinya karena membutuhkan tumbal yang besar. Konon, siapapun yang menguasai ilmu itu akan dihantui oleh bayangan Nini Pelet. Jika tidak kuat iman, hidupnya akan berakhir tragis. Karena itu, ajian pelet dianggap ilmu terlarang yang hanya dicari oleh mereka yang berani menanggung risiko besar. Kisah ini semakin menegaskan bahwa nama Nini Pelet tak akan pernah hilang. Bertahun-tahun setelah Nini Pelet dikurung, masih ada lelaki yang nekat mencari keberadaannya. Mereka berharap bisa melihat kecantikannya secara langsung. Beberapa bahkan ingin mendapatkan ajian pengasihan darinya. Namun, kebanyakan dari mereka justru hilang tanpa jejak. Desa pun semakin yakin bahwa roh Nini Pelet masih menjerat siapapun yang mendekat. Lelaki yang hilang dianggap menjadi pengikut setianya di alam gaib. Dari situlah lahir kepercayaan bahwa ia memiliki istana tak kasat mata di dalam hutan. Istana itu dihuni oleh arwah lelaki yang jatuh cinta padanya. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, masyarakat mendengar suara tangisan lirih dari arah hutan. Suara itu begitu memilukan, seolah berasal dari hati yang hancur. Namun, tak lama kemudian berubah menjadi tawa menggema yang membuat bulu kuduk merinding. Penduduk percaya itu adalah suara Nini Pelet yang menyesali hidupnya. Tangisannya adalah luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Sementara tawanya adalah amarah yang tak terkendali. Suara itu menjadi pengingat bahwa dendam dan cinta yang dipaksakan hanya membawa kehancuran. Tetua desa membuat aturan tertulis. Siapapun dilarang masuk ke hutan keramat pada malam hari. Aturan itu dijaga ketat oleh generasi berikutnya. Bahkan, anak-anak yang nakal selalu diingatkan dengan kisah Nini Pelet agar tidak berkeliaran malam-malam.
Larangan itu membuat nama Nini Pelet semakin misterius. Ia seakan hadir sebagai penjaga moral masyarakat. Meski menakutkan, kisahnya menjadi alat pendidikan agar orang tidak sembarangan mengikuti hawa nafsu. Dengan begitu, legenda Nini Pelet tidak hanya menjadi kisah seram, tetapi juga pesan kehidupan. Suatu masa, datanglah seorang penjelajah asing yang mendengar kabar tentang Nini Pelet. Ia tertarik meneliti kebenaran legenda itu. Dengan berbekal keberanian dan sedikit pengetahuan, ia memasuki hutan yang dilarang. Warga desa hanya bisa menatap dari jauh dengan rasa ngeri. Beberapa hari kemudian, penjelajah itu kembali, namun dengan wajah pucat pasi. Ia mengaku melihat sosok wanita cantik yang menawarinya cinta abadi. Untunglah, ia sempat berdoa keras hingga sosok itu menghilang. Cerita ini membuat keyakinan masyarakat semakin kuat bahwa roh Nini Pelet memang nyata adanya. Meski para pertapa dulu berhasil mengurungnya, generasi berikutnya mulai lupa menjaga doa-doa pengikatnya. Seiring berjalannya waktu, banyak ritual yang tidak lagi dilakukan. Hal ini membuat lingkaran gaib yang mengurung Nini Pelet mulai melemah. Orang-orang mulai merasakan tanda-tanda aneh. Mimpi bertemu wanita cantik, perasaan rindu yang tak wajar, hingga lelaki yang tiba-tiba menghilang. Semua itu dianggap pertanda bahwa kekuatan Nini Pelet sedang bangkit kembali. Rasa takut pun menyelimuti desa seperti masa lalu. Pada suatu malam, cahaya bulan purnama menyinari hutan angker. Lingkaran gaib yang rapuh akhirnya retak. Dari dalamnya terdengar jeritan panjang. Lalu kabut hitam mengepul ke langit. Konon, itulah saat Nini Pelet bangkit dari kurungan lamanya. Meski tak sepenuhnya bebas, rohnya bisa berkeliaran kembali. Ia mencari lelaki untuk dijerat dengan ajian pengasihan. Korban-korban baru mulai berjatuhan, membuat desa kembali mencekam. Sejarah kelam yang pernah terkubur kini terulang lagi. Nini Pelet masih mendambakan cinta, meski dalam wujud roh. Namun, cinta yang ia berikan bukanlah kasih sayang sejati, melainkan ikatan gaib yang mencekik. Lelaki yang jatuh cinta padanya tidak pernah bahagia, justru tersiksa oleh rindu yang tak berujung. Cinta itu bagaikan bunga indah yang membusuk. Dari luar terlihat memesona, namun di dalam penuh racun. Legenda ini menjadi pengingat bahwa cinta yang dipaksa tidak akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, hanya menghadirkan penderitaan panjang. Tetua desa kembali berkumpul untuk mencari solusi. Mereka menggali kembali pengetahuan leluhur yang hampir dilupakan. Kitab-kitab tua dibuka, mantra-mantra kuno dihafalkan lagi. Semua itu dilakukan demi mencegah bencana yang lebih besar. Mereka sadar bahwa melawan Nini Pelet tidak bisa hanya dengan kekuatan fisik. Dibutuhkan doa, laku tapa, dan kesucian hati. Hanya dengan itu, pengaruh gaibnya bisa dilemahkan. Upaya ini membuat masyarakat kembali mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Beberapa pemuda yang terkena pengaruh Nini Pelet berusaha melawan dengan doa. Mereka menahan diri, tidak mengikuti bisikan gaib yang memanggil. Pertarungan batin itu begitu berat karena rasa rindu yang membakar dada. Banyak yang gagal, namun ada juga yang berhasil bertahan. Keberhasilan itu menjadi harapan baru bagi desa.
Mereka percaya bahwa kekuatan cinta sejati dan doa mampu menaklukkan pesona gaib. Perlahan, masyarakat mulai lebih berani menghadapi ketakutan. Namun, ancaman Nini Pelet tetap ada, mengintai setiap hati yang lemah. Seiring berjalannya waktu, kisah Nini Pelet tidak hanya dikenal di desa asalnya. Ceritanya menyebar ke berbagai daerah di Jawa Barat, bahkan hingga keluar pulau. Nama Nini Pelet identik dengan ilmu pengasihan yang berbahaya. Orang-orang mulai membuat cerita versi mereka sendiri, menambahkan berbagai detail yang berbeda. Ada yang bilang ia perempuan sakti, ada pula yang menyebutnya roh dendam. Namun benang merahnya sama, pesonanya mampu menjerat hati siapapun. Meski berbahaya, banyak orang masih mencari ajian Nini Pelet. Mereka ingin mendapatkan kemampuan untuk memikat lawan jenis. Beberapa mendatangi dukun-dukun yang mengaku bisa mengajarkan ilmunya. Sayangnya, tidak sedikit yang berakhir gila atau meninggal mendadak. Ilmu itu memang menggoda, tetapi penuh risiko. Setiap kali seseorang mencoba mempelajarinya, bayangan Nini Pelet hadir dalam mimpi. Jika tak kuat, jiwanya akan terseret menjadi pengikutnya di alam gaib. Hal ini membuat ajian Pelet semakin ditakuti sekaligus dicari. Di balik semua kisah horor, legenda ini menyimpan pesan mendalam. Ratna Nawang, yang dulu hanya mencari cinta sejati, justru kehilangan segalanya. Ia menukar ketulusan dengan kekuatan gaib hingga hatinya rusak oleh dendam. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksa. Kekuatan gaib mungkin bisa menundukkan hati, tetapi tidak bisa menumbuhkan kasih sayang. Pada akhirnya, cinta sejati yang ia dambakan hilang untuk selamanya. Generasi baru Desa Kutawetan tak ingin mengulangi kesalahan leluhur. Mereka mengadakan doa bersama setiap tahun untuk mengingatkan diri. Ritual ini menjadi tradisi turun-temurun sekaligus peringatan agar tidak tergoda ilmu gaib. Doa-doa itu dipercaya menjaga keseimbangan agar roh Nini Pelet tidak kembali berkuasa. Masyarakat pun hidup lebih tentram meski masih menyimpan rasa takut. Dengan cara ini, legenda Nini Pelet tetap hidup sebagai pengingat. Beberapa orang mengaku melihat bayangan Nini Pelet di balik cermin. Sosok wanita cantik muncul sekilas, tersenyum misterius, lalu menghilang. Kejadian itu sering menimpa orang yang sedang putus cinta atau patah hati. Konon, roh Nini Pelet mendekati orang-orang yang rapuh hatinya. Ia menawarkan cinta semu untuk menutupi luka. Namun, mereka yang menerimanya akan terikat selamanya dalam derita. Bayangan itu menjadi simbol bahwa ia masih mengintai. Hingga kini, banyak misteri tentang Nini Pelet yang belum terjawab. Apakah ia benar-benar manusia yang berubah menjadi roh? Atau hanya simbol dari nafsu dan dendam? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun, kisahnya tetap hidup di tengah masyarakat. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi. Meski menakutkan, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Tentang cinta, tentang dendam, dan tentang pilihan hidup. Misteri itulah yang membuat nama Nini Pelet abadi. Akhir dari kisah ini bukanlah kematian, melainkan keabadian. Nini Pelet tetap hidup dalam cerita rakyat, menjadi bagian dari kebudayaan Jawa Barat. Ia adalah simbol kekuatan perempuan, sekaligus peringatan tentang bahaya cinta yang dipaksakan. Meski sudah ratusan tahun berlalu, orang masih menyebut namanya dengan rasa takut. Di setiap cerita,
Ia selalu hadir sebagai sosok cantik nan berbahaya. Legenda Nini Pelet pun akan terus abadi selama manusia masih percaya pada cinta, dendam, dan misteri gaib.